Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Nabila Putri Wayudi dengan NIM E111123104 dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah genosida hingga internasionalisasi minoritas etnis Armenia di Turki. Etnis Armenia di Turki termasuk dalam kategori minoritas etnis dan agama. Sebagai penganut Kristen Ortodoks, mereka berbeda secara budaya, agama, dan identitas nasional dengan mayoritas penduduk Turki yang beragama Islam. Setelah peristiwa genosida Armenia pada 1915, jumlah orang Armenia di Turki menurun drastis. Saat ini, populasi mereka terkonsentrasi di Istanbul, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan sebelum genosida. Meskipun memiliki beberapa hak sebagai minoritas, orang Armenia di Turki sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Pada tahun 1915, peristiwa tragis yang dikenal sebagai genosida Armenia dimulai. Pemerintah Ottoman melakukan deportasi massal, pembunuhan sistematis, dan pembiaran kelaparan yang menyebabkan sekitar 1,5 juta orang Armenia tewas. Peristiwa ini melibatkan penangkapan elit intelektual Armenia pada tanggal 24 April 1915 di Istanbul, yang kemudian diikuti dengan pengusiran dan pembunuhan massal di berbagai wilayah Kekaisaran Ottoman. Rute deportasi ke Gunung Suria seperti di Deir ez-Zor menjadi saksi penderitaan besar-besaran di mana banyak orang meninggal akibat kelaparan, kehausan, dan kekerasan. Jumlah populasi Armenia di Turki menurun drastis akibat genosida ini, dan mereka yang selamat terpaksa melarikan diri ke negara-negara lain, membentuk diaspora Armenia yang kini tersebar di berbagai penjuru dunia. Setelah pembantaian tersebut, Turki modern sebagai penerus Kekaisaran Ottoman menolak untuk mengakui peristiwa itu sebagai genosida. Pemerintah Turki berpendapat bahwa kematian orang Armenia adalah akibat perang saudara dan kondisi perang yang kacau, bukan pembunuhan yang direncanakan. Sikap ini telah menjadi salah satu sumber utama ketegangan antara Turki dan Armenia hingga saat kini. Berbeda dengan Turki, lebih dari 30 negara termasuk Prancis, Jerman, Kanada, dan Amerika Serikat telah mengakui peristiwa ini sebagai genosida. Pengakuan ini tidak lepas dari peran diaspora Armenia yang aktif melobi pemerintah negara-negara tersebut untuk mengakui tragedi ini. Upaya diaspora Armenia meliputi pelibatan media internasional, pembuatan film dokumenter, serta publikasi akademik yang bertujuan untuk menyebarkan kesadaran global tentang genosida tersebut. Konflik ini dapat dikategorikan sebagai kompetisi seimbang. Meskipun Armenia secara langsung lebih kecil dari Turki dalam hal populasi, kekuatan militer, dan ekonomi, diaspora Armenia memberikan dukungan signifikan dalam perjuangan mereka di tingkat internasional. Diaspora ini memanfaatkan pengaruh politik dan diplomatik mereka untuk melobi pengakuan genosida, menciptakan tekanan yang signifikan terhadap Turki. Internasionalisasi konflik ini telah membuat Armenia, meskipun lemah di sisi domestik, mampu menyeimbangkan kekuatannya di negara Turki di arena global. Peran diaspora, pengakuan internasional, dan dukungan dari negara-negara besar telah memberikan Armenia daya tawar yang kuat, meskipun secara formal mereka berada di dalam posisi yang lebih lemah. Penyebaran konflik ini melibatkan diplomasi antar negara, media internasional, film dokumenter, dan publikasi akademik yang bertujuan menyebarkan kesadaran global tentang genosida Armenia. Kampanye ini membuka ruang diskusi tentang pengakuan dan reparasi atas pelanggaran hak asasi manusia di tingkat internasional. Meskipun Turki terus menolak mengakui genosida tersebut. Salah satu momen penting adalah pengakuan Presiden Joe Biden pada tahun 2021 yang memicu respons keras dari Turki dan memengaruhi hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain. Di sisi lain, diaspora Armenia tetap aktif memperjuangkan keadilan melalui tekanan diplomatik untuk reparasi dan pengakuan yang lebih luas. Dampak peristiwa ini melampaui hubungan Armenia dan Turki, memengaruhi persepsi internasional tentang pelanggaran hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan organisasi internasional menjadikannya contoh penting untuk mencegah kejahatan kemanusiaan serupa. Genosida Armenia menjadi simbol perjuangan hak-hak minoritas dan kelestarian sejarah
berkembang menjadi persoalan internasional. Meskipun Turki menolak